Malam di wilayah Zaporizhia kembali dipenuhi suara ledakan dan sirene peringatan. Kilatan cahaya terlihat berulang dari kejauhan ketika sistem roket artileri BM-21 Grad milik Rusia mulai meluncurkan rentetan serangan ke garis pertahanan Ukraina. Dalam hitungan detik, puluhan roket melesat ke udara dan menghantam area target secara bersamaan. Bukan hanya menghancurkan posisi pertahanan, serangan seperti ini juga menciptakan tekanan psikologis besar bagi pasukan yang berada di garis depan. Di tengah konflik yang semakin panjang, Zaporizhia kini berubah menjadi salah satu medan tempur paling panas dan paling menentukan dalam perang Rusia-Ukraina. BM-21 Grad bukanlah senjata baru. Sistem peluncur roket ini sudah digunakan sejak era Uni Soviet, namun hingga sekarang masih menjadi salah satu senjata artileri paling ditakuti di medan perang. Grad mampu membawa 40 roket kaliber 122 mm dan menembakkannya hanya dalam waktu sekitar 20 detik. Ketika salvo penuh diluncurkan, satu area luas bisa langsung berubah menjadi lautan ledakan. Inilah alasan mengapa Rusia terus mempertahankan penggunaan Grad dalam operasi militernya. Meski teknologinya tidak semodern sistem rudal presisi terbaru, kekuatan utama Grad ada pada volume serangan yang besar dan kemampuan menghantam target secara masif dalam waktu singkat. Dalam perkembangan terbaru, serangan ke Zaporizhia disebut dilakukan secara berlapis. Drone pengintai diterbangkan lebih dulu untuk mendeteksi posisi pertahanan Ukraina, jalur logistik, hingga titik konsentrasi pasukan. Setelah koordinat target didapatkan, baterai Grad langsung melepaskan hujan roket ke area tersebut. Strategi ini memungkinkan Rusia menyerang dengan cepat sebelum Ukraina sempat memindahkan posisi atau melakukan serangan balasan. Di medan perang modern, kombinasi drone dan artileri kini menjadi salah satu taktik paling mematikan karena mampu mempercepat proses identifikasi dan penghancuran target. Zaporizhia sendiri bukan wilayah biasa. Area ini memiliki posisi strategis yang sangat penting di bagian selatan Ukraina. Jalur logistik, distribusi amunisi, dan akses menuju beberapa wilayah penting berada di sekitar kawasan ini. Karena itu, siapapun yang mampu mengendalikan tekanan di Zaporizhia akan memiliki keuntungan besar dalam operasi militer berikutnya. Tidak heran jika wilayah ini terus menjadi sasaran serangan artileri, drone, hingga rudal jarak jauh dalam beberapa bulan terakhir. Pertanyaannya sekarang, apakah serangan besar-besaran Rusia ini merupakan tanda persiapan operasi yang lebih besar? Di sisi lain, Ukraina terus berusaha mempertahankan garis depan mereka. Sistem pertahanan udara dikerahkan untuk mendeteksi drone dan ancaman udara, sementara artileri balasan mencoba menghantam posisi peluncur Rusia sebelum mereka berpindah lokasi. Namun, menghadapi Grad bukan perkara mudah. Sistem ini terkenal memiliki mobilitas tinggi. Setelah meluncurkan roket, kendaraan peluncur dapat segera berpindah sebelum serangan balasan datang. Taktik shoot and scoot seperti ini membuat peluncur Grad sulit dihancurkan di medan perang aktif. Yang membuat situasi semakin menegangkan adalah meningkatnya intensitas perang artileri dalam konflik ini. Banyak analis militer menilai perang Rusia-Ukraina telah berubah menjadi perang daya tahan industri militer. Negara yang mampu memproduksi lebih banyak amunisi, drone, dan sistem artileri dalam jangka panjang memiliki peluang lebih besar mempertahankan tekanan di medan tempur. Rusia diketahui terus meningkatkan produksi amunisi artileri dan roket untuk menjaga intensitas serangan mereka. Sementara, Ukraina mengandalkan bantuan persenjataan Barat untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan. Namun di balik semua itu, dampak terbesar tetap dirasakan di wilayah sekitar garis depan.
ledakan terus-menerus, kerusakan infrastruktur, dan tekanan psikologis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di area konflik. Serangan Grad dikenal bukan hanya menghancurkan target militer, tetapi juga menciptakan efek ketakutan besar karena jumlah ledakan yang muncul hampir bersamaan. Dalam beberapa rekaman medan perang, suara roket Grad bahkan terdengar seperti badai yang datang dari kejauhan sebelum menghantam area target secara brutal. Dalam strategi militer Rusia, penggunaan artileri besar-besaran memang menjadi bagian penting doktrin tempur mereka. Sebelum pasukan bergerak maju, area pertahanan lawan biasanya ditekan lebih dulu dengan hujan artileri untuk melemahkan pertahanan dan mengurangi kemampuan lawan melakukan perlawanan. Taktik ini telah digunakan dalam berbagai konflik dan kini kembali terlihat jelas di Ukraina. Grad menjadi salah satu simbol bagaimana senjata lama tetap bisa memainkan peran besar dalam perang modern ketika digunakan dalam jumlah besar dan dikombinasikan dengan teknologi pengintaian terbaru. Situasi di Zaporizhia juga menimbulkan pertanyaan baru bagi banyak pengamat militer dunia. Jika Rusia terus meningkatkan volume serangan artileri, apakah Ukraina mampu mempertahankan garis depan dalam jangka panjang? Ataukah konflik ini akan berubah menjadi perang posisi yang terus memakan sumber daya besar dari kedua pihak? Hingga saat ini belum ada tanda bahwa intensitas pertempuran akan menurun. Justru, penggunaan drone, roket, dan artileri berat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kini dunia kembali melihat Zaporizhia sebagai salah satu titik paling menentukan dalam konflik Rusia-Ukraina. Hujan roket Grad yang terus mengguncang wilayah tersebut menunjukkan bahwa perang masih jauh dari selesai. Setiap ledakan di garis depan bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam perang modern yang brutal dan melelahkan ini. Dan di tengah dentuman artileri yang terus terdengar, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah serangan besar-besaran ini hanya awal dari operasi yang lebih besar di medan perang Ukraina?